Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Afelia, NIM 19059148. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi energi. Sebelum masuk ke dalam materi tersebut, kita akan membahas dulu tentang energi, di mana pengertian energi yaitu kemampuan untuk melakukan gerak atau suatu perubahan. Adapun sumber-sumber energi yang pertama yaitu matahari. Energi matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan manusia. Energi yang dipancarkan oleh matahari dihasilkan dari reaksi fusi, yaitu penggabungan 4 inti hidrogen menjadi inti helium yang terjadi di dalam inti matahari. Adapun manfaat energi matahari adalah yang pertama menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi. Yang kedua, energi panas matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi. Yang ketiga, sebagai penerangan pada siang hari sehingga dapat menghemat energi listrik. Yang keempat, panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. Yang kelima, berjemur di bawah sinar matahari secara teratur membuat tubuh mendapat vitamin D yang cukup. Kemudian yaitu angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Energi angin bisa diubah jadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Adapun manfaat energi angin antara lain yaitu menggerakkan kincir angin dan turbin, mendorong perahu layar agar dapat berjalan. Yang ketiga, membantu proses pengeringan pakaian. Kemudian yaitu energi air. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Energi air menghasilkan tenaga air atau hydropower yang memanfaatkan gerakan air dari bendungan. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air. Manfaat energi air adalah sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Kemudian keperluan transportasi wisata dan irigasi atau pengairan pada pertanian. Kemudian yaitu panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi panas ini tepatnya dihasilkan di dalam inti bumi, yaitu kira-kira pada kedalaman 6.400 km dari permukaan bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Energi Baru dan Terbarukan. Energi panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, yaitu tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi. Lalu panas bumi tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Kemudian biomasa. Biomasa adalah keseluruhan makhluk hidup atau mati. Sumber energi biomasa dapat berasal dari tumbuhan-tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan bahkan organik termasuk sampah organik. Kemudian adapun macam-macam energi. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang terjadi ketika kita bergerak. Misalnya ketika kita mengendarai sepeda atau menulis di buku. Yang kedua yaitu energi potensial, di mana energi yang disimpan atau belum digunakan. Energi ini dilihat dari posisi sebuah benda. Contohnya, energi potensial yaitu energi di dalam baterai yang belum digunakan. Kemudian energi panas. Energi panas juga dikenal dengan sebutan energi termal. Energi panas ini misalnya adalah panas yang kita dapatkan dari matahari. Benda-benda panas lain yang ada di sekitar juga merupakan energi panas. Misalnya air panas dan api di kompor. Kemudian energi cahaya merupakan satu-satunya jenis energi yang bisa kita lihat wujudnya, karena energi lain yang kita lihat hanya hasil dari energinya saja. Energi cahaya adalah jenis energi radiasi elektromagnetik yang berpindah dalam bentuk gelombang. Yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan bentuk energi yang ada ketika elektron bergerak dari suatu atom ke atom lainnya. Energi listrik banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi ini bergerak dengan arus listrik sehingga kita bisa memanfaatkannya. Kemudian energi bunyi. Energi bunyi ini terbentuk ketika ada benda yang bergetar.
Getaran menyebabkan adanya gelombang suara, namun untuk bisa didengar, gelombang suara harus berpindah menggunakan udara atau air. Selanjutnya yaitu transformasi energi. Adapun pengertiannya yaitu proses perubahan energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Adapun bentuk-bentuk transformasi energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik dapat menghasilkan energi panas ketika elemen tersebut dialiri oleh arus listrik dalam waktu tertentu. Maka sebagian arus listrik yang ada akan berubah menjadi energi panas. Contohnya yaitu penanak nasi dan setrika listrik. Kemudian energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada alat-alat seperti lampu, televisi, dan komputer. Alat-alat tersebut akan menghasilkan energi cahaya ketika digunakan. Energi cahaya yang dihasilkan oleh televisi dan komputer digunakan untuk menghasilkan gambar dan menampilkan informasi-informasi. Kemudian energi listrik menjadi energi kinetik. Adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena bergerak. Contohnya yaitu kipas angin dan mesin cuci. Energi listrik menjadi energi panas. Energi panas adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya sebagai akibat perpindahan suhu. Contohnya yaitu seletar listrik. Kemudian yaitu energi listrik dan energi kimia. Contoh proses elektrolisis merupakan perubahan energi listrik menjadi kimia yang kurang banyak diketahui orang. Elektrolisis bekerja dengan cara aliran listrik sengaja dilewatkan melalui substansi kimia, sehingga substansi tersebut mengalami perubahan sifat energi. Perubahan bentuk energi listrik menjadi energi kimia adalah saat mengisi aki atau mengisi power bank. Energi cahaya menjadi energi kimia. Perubahan dari energi cahaya menjadi energi kimia adalah sebagai cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian energi gerak menjadi energi listrik. Energi gerak dapat diubah menjadi energi listrik karena hal ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari manusia. Perubahan energi tersebut pada umumnya memanfaatkan generator. Saat generator tersebut bergerak, akan menggerakkan kumparan penghantar listrik pada medan magnetik, kemudian menghasilkan suatu arus listrik. Kemudian energi potensial menjadi energi listrik. Contoh dari perubahan energi potensial menjadi energi listrik adalah pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang mengubah energi potensial dari air terjun pada bendungan atau waduk menjadi energi listrik menggunakan generator. Kemudian energi kinetik menjadi energi panas. Energi kinetik biasanya muncul karena gerakan partikel di dalam materi. Jika ada peningkatan pergerakan atom-atom, maka itu mengarah pada pembangkitan panas yang mengarah pada kepemilikan energi panas oleh materi. Contohnya yaitu tipikalnya adalah memanaskan peredam sepeda atau jendela berpemanas. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.